Sapaan Gembala, Rabu 21 Oktober tahun 2020. Tema kita dari Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kita pasti pernah mendengar lagu tersebut. Kata lemah lembut seringkali diidentikan dengan kelemahan, karena ada kata lemah, ketidaktegasan, sikap rendah, hina, tidak semangat, ataupun tidak bisa marah. Lemah lembut bukanlah sinonim dari kelemahan. Kata lemah lembut ini berasal dari kata Yunani, praus, yang mengandung makna etis yang besar bagi orang-orang Yunani. Praus ini biasanya digunakan oleh orang Yunani untuk kuda perang yang dilatih untuk mematuhi secara mutlak untuk tidak takut dalam perang besar sekalipun. Lemah lembut juga berasal dari kata prautes. Kata prautes ini adalah lawan dari kata hupselokardia atau tinggi hati. Jadi bisa diartikan rendah hati. Tidak sombong dengan kelebihannya, tetapi juga tidak minder dari kekurangannya. Kata prautes biasanya dipakai untuk menyebutkan sikap yang berada di tengah-tengah orgilotes, gampang dan suka marah, dan juga aurgesia, atau seorang yang sama sekali tidak bisa marah. Jadi, prautes sama dengan orang yang sabar, tidak suka marah atau mengumbar amarahnya, tetapi dalam hal atau waktu tertentu dia bisa juga marah, tidak tinggal diam saja. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat kelima ini, berbahagialah orang yang lemah lembut, ini bisa dikatakan Yesus mengucapkan berbahagialah orang yang selalu marah pada waktunya atau tepat waktunya dan tidak pernah marah pada waktu yang salah. Lalu kalau kita tanya, kapan waktu yang tepat atau yang salah? Kita dapat mengatakan bahwa kita jangan mudah terprovokasi karena penghinaan, luka, atau hal-hal negatif yang ditujukan kepada diri kita. Hal itu adalah salib yang harus kita pikul sebagai orang Kristen. Kalau segala sesuatunya ditujukan kepada kita, kita jangan mudah terprovokasi untuk marah. Namun, kita perlu marah apabila melihat orang yang dihina, dilukai, didiskriminasikan, ataupun pada saat orang itu mengalami ketidakadilan. Jadi kita harus menahan emosi kita apabila penghinaan terjadi pada diri kita, namun kita harus marah apabila kepentingan orang lain diabaikan. Oleh karena itu, pada saat kita katakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, lalu bagaimana caranya menjadi seorang yang lemah lembut? Seseorang yang lemah lembut berarti ia punya kehendak. Tetapi kehendaknya itu ia tundukkan di bawah kehendak Tuhan. Kehendak pribadi tidak dimatikan, dan memang tidak bisa mematikan kehendak pribadi, tetapi dikendalikan, sehingga kita tidak diperbudak oleh kehendak. Ia bisa marah, tetapi tidak lekas marah, dan bisa menguasai kemarahannya. Ia akan menghadapi orang-orang yang lebih tinggi tanpa harus rendah diri, dan orang-orang yang lebih rendah tanpa harus merasa tinggi hati. Oleh sebab itu, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai pengikut Kristus haruslah bisa menjadi orang yang lemah lembut dengan mampu menguasai ego sendiri, namun berani bertindak tegas apabila ada orang lain yang mengalami ketidakadilan. Mematikan ego, namun menumbuhkan empati. Tuhan memberkati kita.